Mengapa mereka dikatakan itu? Karena apapun yang mereka katakan, maksudnya pendeta maupun tadi tokoh agama mereka itu, mereka patuhi. Menghalalkan ini ya patuhi, mengharamkan itu. Padahal mereka ternyata tidak patuh. Ya, misalnya rohbaniyah itu menurut ajaran mereka itu haram nikah, haram, tidak boleh menikah. Tapi ternyata ya mereka konsisten, nikah enggak, hanya kawin saja. Kawinnya jalan terus, nikahnya enggak mau. Dan jadi saya kira bukan rahasia lagi hari ini ya. Apalagi di Eropa, negara barat itu sudah diejekkan ya. Karena ternyata anak itu telecek, anak gelap di sana sini. Tapi bukan jadi anak Tuhan juga jadinya ya. Anak pendeta, tapi karena mereka mempertuhankan pendeta, bahkan bukan sebagai roh lagi, bukan ilah. Berikutnya lagi, nah ini umatnya. Umatnya ini kebetulan ada dua ini ya. Ahbar itu adalah tokoh-tokoh Yahudi. Itu dari asal mana Hibr. Hibr itu asal maknanya tinta. Ibnu Abbas juga digelari dengan Hibrul Ummah, tintanya umat Muhammad ini. Ya, karena dia seakan menyimpan seluruh ilmu yang diajarkan Muhammad itu. Meskipun dia masih ABG ketika Rasulullah wafat, tapi ilmunya bisa mengalahkan para seniornya. Disebut Hibr. Ya. Ini orang yang amat yakti. Mereka orang-orang Yahudi, orang Nasrani tadi juga menjadikan ulama mereka, waruhban itu pendeta atau mungkin tepatnya malah pastor berarti ya. Rohbaniyah itu adalah hidup yang hanya mengenal hidup sekarang ini. Bukan terbalik, yang hanya mengenal kehidupan rohaniah saja. Di Islam tidak ada rohbaniyah itu. La rohbaniyah fil Islam. Kita di sini ya hidup, nanti di sana hidup. Berangkat bekal di sana, mencarinya di sini bekalnya. Islam. Ini mereka-mereka yang tidak butuh pada kehidupan dunia, yang melulu untuk akhirat. Ya. Kayak dulu yang nenek-nenek yang di India siapa namanya itu? Madam Teresa. Madam Teresia. Yang itu ya perbuatannya baik ya, menolong orang demikian rupa, dia nggak berpikir lagi tentang dirinya, tentang ya. Tapi itu dalam Islam tidak ada. Ya. Nah ini umat mereka itu menjadikan tokoh-tokoh ulama agama mereka bagi Yahudi Nasrani arbaban. Arbaban itu jamak dari Rabbun. Rabbun itu malah lebih tinggi dari ilahun tadi. Karena kok ilahnya Tuhan saja, pencipta. Kalau ini ya pencipta, ya penjaga, ya penata dan lain sebagainya. Mengapa mereka dikatakan itu? Karena apapun yang mereka katakan, maksudnya pendeta maupun tadi tokoh agama mereka itu, mereka patuhi. Menghalalkan ini ya patuhi, mengharamkan itu. Padahal mereka ternyata tidak patuh. Ya, misalnya rohbaniyah itu menurut ajaran mereka itu haram nikah, haram, tidak boleh menikah. Tapi ternyata ya mereka konsisten, nikah enggak, hanya kawin saja. Kawinnya jalan terus, nikahnya enggak mau. Dan jadi saya kira bukan rahasia lagi hari ini ya. Apalagi di Eropa, negara barat itu sudah diejekkan ya.
Karena ternyata anak itu telecek, anak gelap di sana sini. Tapi bukan jadi anak Tuhan juga jadinya kan. Anak pendeta, tapi karena mereka mempertuhankan pendeta, bahkan bukan sebagai roh lagi, bukan ilah. Ya. Arbaban min dunillah, mereka telah mempertuhankan mereka sebagai Rabbun, bukannya sebagai ilah. Jadi lebih parah. Wal Masih bin Maryam begitu juga. Tentu kalau Al-Masih yang mereka sebut dengan Yesus itu tentu lebih lagi. Pendetanya saja sudah Tuhan, sudah Rabbun. Bagaimana Nabi Isa mereka sebut Yesus itu lebih dahsyat lagi. Padahal wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan. Bersemuanya hanya diperintahkan untuk hanya menyembah Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu, yaitu Allah. Tidak ada perintah selain itu. Seluruh nabi dan rasul pasti hanya membawa ini, hanya menyembah Tuhan yang satu, yang memang sebenarnya kenyataannya Tuhan itu hanya satu. Tidak ada Tuhan lain selain Dia. Makanya la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Subhanahu amma yusyriku. Maha suci Allah dari kemusyrikan yang telah mereka lakukan itu. Ya. Jadi contoh lain adalah itu. Mereka telah mempertuhankan tokoh agama mereka sendiri sebagai arbab, sebagai Tuhannya Tuhan, malah kira begitu ya. Apalagi tentunya Isa alaihissalam yang sebagai nabi disikapi secara berlebihan sebagai anak Tuhan dan kemudian naik pangkat lagi menjadi Tuhan.